Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam video kali ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita. Nah, di sini pembahasan dalam materi ini kita akan membahas mengenai statistik rumah sakit. Akan tetapi, kita hari ini atau dalam video ini hanya berfokus kepada di indikator pelayanan rawat jalan. Nah, statistik rumah sakit sendiri yaitu statistik yang menggunakan dan mengolah sumber data dari pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menghasilkan informasi, fakta, dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi, dalam statistik rumah sakit itu tentunya informasi yang dihasilkan itu adalah informasi yang sesuai dengan fakta, di mana dari informasi tersebut dapat menggambarkan mengenai bagaimana pelayanan kesehatan di rumah sakit. Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang ditetapkan atau belum? Apakah ada peningkatan ataupun penurunan kayak gitu. Untuk ruang lingkup statistik, yang pertama itu ada statistik deskriptif atau statistik deduktif. Nah, tujuan dari statistik ini untuk menggambarkan keadaan atau karakteristik populasi ataupun sampel yang dikaji. Nah, alat yang digunakan adalah tabel, grafik, diagram, peta, gambar, dan lain-lain. Yang kedua, ada statistik analitik atau inferensial atau statistik induktif. Tujuan membuat inference atau menggeneralisasi hasil pengukuran sampel ke populasi. Alat yang digunakan adalah pengujian hipotesis, melakukan estimasi, pengamatan masa mendatang, estimasi atau prediksi dan lain-lain. Jadi ini untuk memperkirakan kira-kira bagaimana sih tren untuk pelayanan di tahun yang akan datang, seperti itu. Nah, kegunaan statistik rumah sakit itu yang pertama, memberi keterangan tentang masalah kesehatan masyarakat yang dihadapi. Yang kedua, memberikan keterangan penyebaran penyakit berdasarkan orang yang diserang, waktu penyerangan, dan luas wilayahnya. Nah, poin kedua ini penting untuk dikaji atau penting untuk diterapkan sebagaimana yang diterapkan saat ini ataupun waktu pandemi awal, yaitu ada karantina wilayah. Dengan mudah petugas kesehatan mampu mengidentifikasi di mana rumahnya, di mana wilayahnya, kapan si pasien ini terpapar COVID, seperti itu. Nah, yang ketiga, merencanakan upaya yang efektif, efisien berdasarkan kenyataan, prioritas, dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, mampu menganalisis hambatan dalam pelaksanaan program kesehatan serta mencari alternatif pemecahannya. Yang kelima, dapat sebagai bahan untuk menilai hasil dari kegiatan yang dicapai. Kira-kira yang sudah dicapai apa, yang belum apa. Kira-kira untuk yang sudah dicapai perlu ditingkatkan ataupun perlu dipertahankan. Baik yang kurang harus ditingkatkan. Yang terakhir itu sebagai dokumentasi semua data kesehatan untuk dapat dibandingkan dengan daerah lain atau keadaan yang datang. Jadi ini bisa sebagai pembanding antara vaskes di sini apakah sudah baik atau belum, kayak gitu. Bisa juga untuk tadi memperkirakan kira-kira pelayanan yang baik untuk masa yang akan datang seperti apa. Nah, selanjutnya ada indikator penilaian pelayanan rumah sakit. Nah, tujuan dari indikator penilaian sendiri untuk menilai tingkat keberhasilan ataupun memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan di rumah sakit. Nah, indikator ini bisa teman-teman lihat dari pemanfaatan sarana pelayanan, apakah sudah maksimal atau belum. Terus bisa dari mutu pelayanan, bisa juga dari tingkat efisiensi pelayanan, bisa dari tingkat produktivitas pelayanan. Nah,
Untuk pembahasan di indikator statistik rawat jalan, teman-teman yang mengacu pada tingkat keberhasilan yaitu ada dua. Yang pertama, tingkat efisiensi pelayanan dan tingkat produktivitas pelayanan. Nah, untuk tingkat pemanfaatan sarana pelayanan itu tidak bisa diterapkan di statistik rawat jalan. Begitu pula mutu pelayanan. Kenapa kok mutu tidak bisa digunakan? Karena dalam indikator statistik rawat jalan itu tidak bisa menggambarkan apakah hasil sekian itu baik ataupun tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak bisa untuk sebagai bahan, tidak memiliki bahan acuan. Kira-kira dengan hasil 60, apakah ini baik atau belum sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, itu belum ada. Seperti itu. Nah, untuk indikator statistik rawat jalan, di mana pelayanan rawat jalan sendiri itu adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehab medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit. Ini menurut Kepmenkes nomor 1165 garing Menkes garis SK garing Romawi 10 garing 2007. Nah, ini mungkin kalau di rumah sakit, mungkin kalau saya salah mohon dibenarkan, mungkin untuk rawat jalan itu kurang dari 8 jam atau 12 jam seperti itu. Mungkin kalau saya salah tolong benarkan di kolom komentar. Terima kasih. Di sini indikator itu apa sih? Nah, indikator itu variabel yang dapat membantu dalam mengukur perubahan yang terjadi. Nah, sedangkan variabel itu adalah alat bantu evaluasi. Untuk apa? Untuk mengukur perubahan secara langsung maupun. Nah, ini ada istilah di dalam kunjungan itu adalah attendance, yaitu di mana pengertian kunjungan itu kalau kita sering menafsirkan kunjungan itu apa ya, orang yang berkunjung ke rumah sakit seperti itu saja. Tapi itu kurang lengkap. Pengertian lengkapnya dari kunjungan itu adalah setiap kedatangan pengunjung yang hendak menjadi pasien ke rumah sakit untuk memperoleh layanan yang tersedia di rumah sakit tersebut. Nah, kunjungan sendiri dicatat setiap kali pasien datang. Jadi nggak cuma pasien sekali datang, terus besoknya datang itu tidak dicatat, tidak seperti itu. Jadi setiap kali pasien datang itu dicatat. Nah, di sini untuk mendapatkan layanan itu bebas ya. Layanan itu tidak harus pasien itu sakit. Bisa mungkin pasiennya butuh surat keterangan sehat, mungkin butuh surat keterangan bebas nafsa, mungkin butuh hasil ronsen toraksnya kayak gitu. Nah, untuk pasien rawat jalan itu adalah outpatient, yaitu yang tadi sudah. Nah, sekarang jenis pasien. Nah, jenis pasien itu dibedakan menjadi dua, ada pasien baru dan pasien lama. Nah, dengan perkembangan saat ini, pasien lama itu tidak hanya pasien yang sudah pernah berobat, tidak seperti itu. Akan tetapi pasien lama itu bisa hadir dengan pasien datang dengan perjanjian, pasien yang datang tanpa perjanjian. Ini cenderung untuk cara cara pendaftarannya. Nah, kita masuk di dalam menentukan perhitungan. Yang pertama, untuk perhitungan produktivitas rawat jalan, ini yang pertama indikatornya adalah rata-rata kunjungan per hari. Nah, ini digunakan untuk menganalisis data yang bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas pemanfaatan kunjungan pasien pada rumah sakit. Nah, rumusnya apa? Rumusnya yaitu jumlah kunjungan pasien dibagi jumlah hari buka klinik. Nah, hari buka klinik ini beda dengan jumlah hari tanggalan ya. Kalau klinik itu kan ada yang mungkin seminggu hanya buka 2 kali, ada yang mungkin seminggu hanya buka 4-5 kali. Nah, itu nanti kita total tergantung dari permintaan. Apakah mau diminta setiap bulan, apakah mau diminta per triwulan, ataukah mau diminta per semester, atau mungkin mau per tahun. Nah, itu nanti tergantung dari permintaan. Seperti itu. Di sini indikator itu apa sih? Nah, indikator itu variabel yang dapat membantu dalam mengukur perubahan yang terjadi. Nah,
Sedangkan variabel itu adalah alat bantu evaluasi. Untuk apa? Untuk mengukur perubahan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, rata-rata kunjungan pasien lama per hari. Nah, ini untuk mengetahui rata-rata jumlah pasien lama yang menggunakan pelayanan rawat jalan setiap harinya. Dapat pula digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap jasa pelayanan rawat jalan. Nah, ini kok bisa sih untuk menentukan kepuasan? Oh, kan dilihat dari grafiknya, apakah meningkat setiap bulan ataupun triwulan, semester ataupun per tahun, apakah selalu meningkat ataukah datar ataukah cenderung turun. Nah, seperti itu. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu jumlah kunjungan pasien lama, jadi khusus untuk jumlah pasien lama dibagi jumlah hari buka. Selanjutnya ada rasio kunjungan pasien baru. Nah, ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah kunjungan pasien rawat jalan baru terhadap total kunjungan. Nah, ini rumusnya jumlah kunjungan pasien baru dibagi jumlah total kunjungan. Biasanya kalau teman-teman susah ini bisa aja teman-teman jadiin kali 100%. Itu nggak masalah. Nah, selanjutnya rasio kunjungan pasien lama terhadap total kunjungan. Ini sama ya, kayak tadi rasio kunjungan pasien baru, cuma perbedaannya sebagai variabel pertama itu kunjungan pasien lama dan variabel keduanya pembaginya itu sebagai total. Nah, selanjutnya ada persentase pelayanan spesialistik. Nah, ini kalau persentase pelayanan spesialistik itu untuk mengetahui persentase antara jumlah kunjungan pasien rawat jalan spesialis terhadap total jumlah kunjungan rawat jalan. Nah, nanti di sini bisa teman-teman kali 100%, kayak gitu nggak masalah. Buat memudahkan dalam menginterpretasikan data, mendeskripsikan data, seperti itu nggak apa-apa. Jadi, cara menghitung spesialistik itu beda dengan kalau yang di atas tadi tidak menimbang hari ataupun polinya apa. Kalau spesialistik itu perlu teman-teman bagi lagi. Semisal rumah sakit X memiliki jumlah total kunjungan itu sebanyak 100. Nah, di antaranya di poli bedah itu ada 50, di poli THT itu ada 20, di poli anak itu ada 30. Tentukan jumlah kunjungan spesialistiknya di poli anak. Berarti karena poli anak itu 30, berarti ditulislah 30 per jumlah total kunjungan. Ada berapa tadi? 100. 30 per 100. Berarti berapa? 30 dibagi 100 kurang lebih 1 per 3,3 sekian ya. Kalau di dalam bentuk lebih mudahnya, ya udah teman-teman kalikan 100% saja. Berarti 1 dikali 100, 100 dibagi 30 berarti 33,3%. Nah, mendeskripsinya seperti apa? 33,3% dari total kunjungan di pelayanan rawat jalan itu adalah pasien dari poli anak, ataupun bebas cara mendeskripsikannya kayak gitu. Terus nanti dihitung lagi polinya, tadi ada bedah, dihitung bedah tadi berapa, 50 berarti 50 per 100 berarti setengah atau 0,5, berarti 50% dari keseluruhan itu adalah pasien poli bedah. Terus tadi poli THT ada 20, 20 dibagi keseluruhan tadi ada 100, 20 dibagi 100 berarti 1 per 5 ya, 1 per 5 atau 20 dibagi 100 berarti 0,2 ya, 0,2 ya kayak gini. Mungkin kalau salah, intinya caranya seperti itu. Di sini ada rasio kunjungan rawat jalan terhadap tenaga perawat. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui dalam sehari perawat itu, seorang perawat itu bisa menangani berapa pasien. Nah, rumusnya bagaimana? Yaitu jumlah kunjungan rawat jalan per hari dibagi jumlah tenaga. Selanjutnya ada rasio pasien rawat jalan terhadap jumlah penduduk. Nah, ini teman-teman harus
perhatikan yang pertama itu adalah tipe rumah sakitnya apa, apakah RSUP pusat ataupun rumah sakit provinsi ataupun RSUD kota. Nah, itu karena setiap tipe rumah sakit itu nanti memiliki jumlah penduduk sekitar rumah sakit yang bervariasi. Nah, jumlah penduduk sekitar rumah sakit ini bisa teman-teman peroleh dari data di rumah sakit. Kira-kira rumah sakit ini melayani banyak pengunjungnya banyak pengunjungnya itu dari satu kota, misal RSUD Kota Surakarta kayak gitu. Berarti jumlah penduduk sekitar rumah sakit ini ya dalam satu kota. Misal jumlah pasien rawat jalannya ada 1000, jumlah penduduk sekitar rumah sakit dalam satu kota Surakarta itu semisal ada 5 juta jiwa, berarti 1000 per 5 juta kayak gitu. Nanti mendeskripsikannya bagaimana, misal 1000 per 5 juta berarti 0,2 berapa sekian, berarti deskripsinya jadi 0, sekian persen dari seluruh penduduk di kota Surakarta itu berobatnya di RSUD.